Cara dengan salah satu anggota DPR ya. Jadi beliau menyebutkan bahwa memang di PP ini harus jelas gitu. Kenapa? Karena nanti kan akan menjadi aturan ke bawah ya. Jadi ketika sudah aturan ke bawah kan berarti akan ada turun anggaran ya. Nah, ini wallahu alam ya. Apakah kemudian sudah ada sponsor yang kemudian menunggu di belakang untuk kemudian sudah meraih peluang bisnis di dalam, wallahu alam ya. Gak jarang mereka bawa alat peraganya langsung. Contoh kayak tadi kan alat-alat kontrasepsinya yang menggambarkan ini loh begini, sampai sebegitunya mereka detail. Nah, jadi kan yang namanya rasa penasaran, ingin tahu lebih jauh itu kan mungkin mencari tahu dari media sosial. Nah, mereka lihat gimana, akhirnya berusaha untuk eksperimen. Mereka tuh bikin, oh seperti ini toh bentuknya, oh ini kalau di ini seperti ini. Nah itu tadi kan mereka bereksperimen. Anak itu ketika dia menjelang balik itu biasanya kan sudah mulai tertarik tuh ke lawan jenis dan biasanya dia akan cerita ke ibunya atau ke ayahnya. Nah ketika dia tertarik, nah orang tua itu harusnya senang ya kan. Kenapa? Ya, karena menunjukkan bahwa dia normal. Nah itu dulu yang pertama, normal. Nah kemudian setelah itu kita ajari bagaimana mengarahkan ketertarikan tersebut. Kenapa? Karena pada dasarnya kan Allah itu sudah menciptakan pada diri manusia itu kan potensi ada 3 ya. Yang pertama itu diberikan akal. Yang kedua ada namanya goriza. Goriza itu adalah naluri ya. Naluri salah satu diantaranya itu adalah naluri ketertarikan kepada lawan jenis. Dan kemudian juga manusia diberikan apa disebut dengan kebutuhan hidup. Jadi dia pengen makan, minum dan seterusnya. Dan itu ada pada diri setiap manusia yang normal. Nah tinggal dengan ilmu yang dia miliki itu nanti akan diarahkan dengan benar. Misalnya dia ketertarikan kepada lawan jenis. Nah, apakah sekedar diarahkan untuk kesenangan seksual atau kemudian diarahkan dengan benar. Nah ini nanti tergantung ilmu yang ada pada dia gitu. Nah seperti itu. Baik. Jadi masih ada pertanyaan? Merenung ya. Catat masuk ujian ini. Catat. Ya baik. Kalau ngelihat fakta di tengah-tengah masyarakat tadi dari Kak Endang sebagai seorang ibu juga sebagai akademisi dan praktisi ya. Kemudian kita ngelihat kira-kira ada motif ekonomi nggak sih di balik PP ini kemungkinannya gitu loh? Karena ngelihat kadang-kadang sih setiap ini PP yang sisi lahir, ekonomi atau bisnis? Iya, di sisi lain kadang-kadang kalau kita lihat setiap ada peraturan baru, misalnya ada vendor-vendor atau barang. Iya, ini kan gitu. Otomatis kan mungkin pabrik pil KB gitu. Jadi makin produksinya gitu. Lebih tinggi kan. Jadi pabrik kondom jadinya. Ada salah satu wawancara dengan salah satu anggota DPR ya. Jadi beliau menyebutkan bahwa memang di PP ini harus jelas gitu. Kenapa? Karena nanti kan akan menjadi aturan ke bawah ya. Jadi ketika sudah aturan ke bawah kan berarti akan ada turun anggaran ya. Akan ada turun anggaran untuk penyediaan itu kan seperti itu dan seterusnya. Nah, kalau dikatakan ada motif ekonomi ya sampai kepada ini kan masih pada draft baru sampai kepada dikeluarkannya aturan. Nah, ini wallahu alam ya, apakah kemudian sudah ada sponsor yang kemudian menunggu di belakang untuk kemudian sudah meraih peluang bisnis di dalam, wallahu alam ya. Kalau ditanya secara personal, Ustaz sendiri ya setuju nggak sih ini kalau akhirnya diterapkan dan jadi? Bahwa harus diatur iya, harus diatur betul. Kemudian ada rules-nya iya, cuman nanti memang mau tidak mau harus terikat dengan aturan agama ya. Dan juga sekali lagi bahwa sebenarnya kan yang disebut dengan pendidikan seksual di dalam agama itu sebenarnya sudah lengkap. Nah, cuman itu tidak ditekankan semata-mata mempelajari fungsi reproduksi, tapi lebih kepada yang tadi. Jadi gini, dalam pandangan Islam bahwa ketika kita diberikan naluri untuk ketertarikan kepada lawan jenis, itu tujuannya adalah dalam rangka untuk melanjutkan keturunan. Nah, seperti itu. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan ketika misalnya dia akan berhubungan dan kemudian diikat dengan pernikahan, itu tujuannya untuk itu. Untuk melanjutkan keturunan manusia, untuk supaya bukan untuk melampiaskan aja ya. Bukan sekedar pelampiasan hawa nafsu ya. Sehingga kalau kemudian ada hubungan laki-laki perempuan bukan untuk tujuan itu ya, maka itu kemudian dicegah. Kenapa? Karena nanti dampak turunannya tuh bisa merusak masyarakat. Coba bayangkan kalau misalnya sekarang kan kasus itu yang sudah ribuan anak SMA yang harus mengajukan dispensasi nikah. Nah itu anak yang dikandung ini kan nanti menjadi anak yang sudah tidak jelas ayahnya siapa. Nasabnya siapa ya? Ketika sudah tidak jelas ayahnya siapa, nanti anak yang ini lahir
itu nanti banyak sekali problem turunannya. Misalnya yang menafkahi itu yang wajib menafkahi siapa? Ketika sudah dewasa dia mau menikah walinya siapa? Kemudian warisan tidak gitu ya. Warisan tidak. Kemudian si anak ini kan butuh memanggil ayahnya itu siapa? Karena kan kawan-kawannya kan misalnya dia pergi sekolah dijemput oleh ayahnya ya kan. Dia pasti akan cemburu mencari tahu siapa ayahnya juga. Nah, tapi di Amerika kata operator tadi katanya ini lagi tren loh acara talkshow yang karena banyak bayi-bayi yang lahir tanpa ayah itu. Jadi makin seru acaranya dicari siapakah ayah dari anak ini. Jadi itu ala-ala kayak tiba-tiba nggak punya suami tapi punya anak itu lah ya. Makin banyak dong wanita-wanita suci itu. Ada artis ya, siapa yang kontroversi itu ya udah punya 2 anak nggak punya suami tapi dia pede-pede aja, yang kayak gitu masih bisa dibiarkan di TV itu public bagaimana figure ya? pula lagi ya? Public figure lagi tuh. Siapa namanya itu? Siapa? Pokoknya namanya siapa nggak tahu lah itu. Ada tuh itu ya, pokoknya Titi bunyi hujan di atas genteng. Aku tanya ke Kak Endang sekarang melihat kondisi masyarakat baik itu dalam lingkungan mungkin komplek atau kawasan pemukiman lah. Kontrol masyarakat terhadap hal-hal yang seperti ini masih ada nggak sih sebenarnya? Nah ini yang jadi dilema ya. Kontrol di masyarakat itu kalau kita lihat itu sekarang semakin menurun ya. Karena apa? Mungkin mereka merasa gini, sudah diperingati, nggak peduli, sekali 2 kali. Terus ya udahlah, emak bapaknya juga cuek kok, kenapa kita juga mesti heboh gitu. Nah, jadi itu yang membuat sikap dan kepedulian masyarakat itu juga semakin menurun karena adanya respon yang diberikan oleh remaja-remaja tadi. Nah, kalau kita kan dulu kan pasti malu ya ditegur. Sama siapa itu? Kok ganti-ganti aja ya ininya? Nah, gitu kan. Langsung gimana? Nah, kalau sekarang kan enggak, justru mereka posting ya. Iya. Di media sosial. Hari ini aku dengar si Anu gitu ya. Kayaknya ada suatu apa gitu ya, kebanggaan tertentu gitu. Nah, sehingga akhirnya kontrol masyarakat juga udah semakin ya udahlah. Cuek akhirnya cuek ya. aja, iya. Mereka jadinya apatis gitu. Nah, ini juga kan yang menimbulkan reaksi di kalangan remaja itu semakin menjadi-jadi. Nah, karena tidak ada kontrol itu tadi, ya udah dibiarkan. Klop nggak ini dengan problemnya di mana permasalahan ini cocok pula nih masuk segmennya di kalau orang Medan bilang cocok kali konsepnya ini segmennya dengan Gen Z yang ada saat ini. Ya. Makin lengkap penderitaan. Lengkap sekali. Pokoknya kalau dulu paket 4 sehat 5 sempurna, ini udah 4 sehat 10 sempurna. 10 sempurna ya. Padahal orang tua masih worry loh ya, anaknya itu bisa nggak suka sesama jenis saja nggak, bisa nggak suka sesama jenisnya udah syukur gitu ya. Ini tambah lagi yang seperti ini ya. Cuman mungkin satu hal ya mungkin yang bisa kita ini ya. Nah, apakah muncul kasus ini karena itu tadi ya kan kalau kemarin-kemarin kan tuh lagi marak-maraknya apa sih komunitas-komunitas yang sejenis tadi. Nah, kita kan nggak tahu nih kan apakah ini sekedar untuk pengalihan isu kah? Sampai sebegitunya Kak Endang yang menangkap ini ya. Kak Endangnya sebenarnya psikolog atau pengamat sosial atau politisi ya sebenarnya ya. Saya curiga nih ya. Bisa saja kan. Iya persepsi ya. Iya tren-tren di mana 2004 ini prasangka buruk semakin tinggi memang. Akhirnya kita juga semakin ini ya semakin waspada. Jadi apapun reaksi stimulus yang muncul itu akhirnya kita akan kait-kaitkan, kita akan ke sana gitu. Nah, jadi memang pendidikan sex education ini memang harus ya ditanamkan dari sejak dini. Kalau boleh jujur Kak Endang, ini kan Endang ngamatin, Endang lihat sebenarnya salah praktek yang turun ke lapangan yang mengedukasi ini atau memang alat peraganya yang salah atau gimana sih nggak ngerti kita bilangnya. Alat peraga maksudnya? Ya karena di dalam konteks pelatihan penjelasan di sekolah-sekolah itu nggak jarang mereka bawa alat peraganya langsung. Contoh kayak tadi kan alat-alat kontrasepsinya yang menggambarkan ini loh begini sampai sebegitunya mereka detail. Itu pengalaman saya 10-20 tahun yang lalu kali ya. Ya di pelajaran biologi ya kalau saya nggak salah. Bukan, ini mereka datang dari luar memang sengaja khusus. Dari mengedukasi. Iya, mengedukasi. Dari LS tadi. Iya, gitu ya. Pengalaman kan, ngaku kan. Enggak. Kalau dulu surah berapa polos kamu ya. Karena kan dulu pernah gabung ke XIV kan. Kamu pelaku atau gimana sih? Silakan, pendukung aja lah. Pendukung. Silakan kan lanjut. Bang Juna di mana kemarin? Di Bali, Kak. Oh, pengalaman lebih ekstrim lagi. Oh, di Bali, di lingkungan yang memang enak. Baru loh Kak di Medan ini. Baru 4 tahun loh. Masih polos-polosnya di Medan ya. Cuman udah mau ternoda ini malah di Medan ini. Silakan ditanggapin. Nah, jadi memang sebenarnya rasa penasarannya. Nah, ada ini tertentu ya komunitas-komunitas tertentu
itu yang datang ke sekolah. Betul. Dengan mengedukasi siswa-siswa, memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Benar. Jadi ya mungkin selama ini tidak terlalu detail diberikan oleh guru. Nah, jadi muncullah itu. Nah, jadi kan yang namanya rasa penasaran, ingin tahu lebih jauh itu kan, itu memang salah satu tugas perkembangan di masa remaja itu. Nah, jadi mereka tuh rasa ingin tahu itu besar. Jadi akhirnya itu tadi yang saya katakan, mereka mungkin mencari tahu dari media sosial. Nah, mereka lihat gimana, akhirnya berusaha untuk eksperimen. Nah, pura-pura logo tuh bilangnya kan? lagi. Bereksperimen. Serius Nah, kamu? tadi kan mereka kan menggunakan apa ya? Kalau saya lupa itu Enggak, nama. ini memang polos kan. Hentikan semuanya, dihentikan. Silakan lanjutkan. Iya. Jadi nanti mungkin mereka tuh bikin, oh seperti ini toh bentuknya. Oh ini kalau di ini seperti ini. Nah itu tadi kan mereka bereksperimen. Tanpa mereka sadari mungkin hanya sekedar pingin tahu. Tapi gara-gara rasa ingin tahu itu, nah muncullah hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dari sisi keilmuan psikologinya sendiri itu apa yang mereka rasakan setelahnya, happy kah atau penyesalan? Pengalaman ini berat pertanyaan. Enggak, yang selama ini mungkin ada yang udah enggak, biasanya kan karena psikolog kan pasti cerita lah atau apalah sama Kak Endang. Ya mungkin pertama itu perasaan menyesal ya. Nah tapi kan yang namanya menyesal itu pasti datangnya belakangan. Kalau di awal kan pendaftaran. Kayak Endang ini. Ya benar-benar. Di awal pendaftaran. Jadi ya itu register. Itulah yang memang mereka rasakan. Cuman saya bilang ya kamu bisa ambil hikmah dari sini. Apapun yang sudah terjadi itu kita tidak bisa memutar waktu untuk kembali lagi. Gitu. Nah terimalah konsekuensinya. Makanya kita kenapa seperti yang katakan Ustadz tuh, manusia diciptakan akal, diciptakan naluri untuk berpikir sebelum mengambil suatu keputusan atau tindakan apapun. Nah kita manusia yang paling tinggi derajatnya, yang membedakan dengan makhluk lain. Kenapa kita tidak mempergunakan akal pikiran kita sebelum kita melakukan itu? Nah, cuma nanti kita balik lagi ke ini ya, iman ya Ustadz. Ya. Kita punya semua kok, tapi imannya ini. Nah, dan si Amin yang nggak tahan dan ya. si Aminnya terutama gitu. Nah, jadi ya sudah bercampur. Nah, terakhir terjadilah hal-hal itu. Baik. Kalau seperti ini Ustadz bisa dianggap bahwasanya selama berarti ada kegagalan nggak sih selama ini ya ulama-ulama menyampaikan pesan-pesan agama dan segala macam ini? Ya, jadi kalau kita petakan bagusnya masyarakat kan ada 3 faktor ya. Yang pertama ada namanya ketakwaan individu. Jadi secara individu manusia itu memang punya keimanan lah, punya ilmu yang bagus. Kemudian yang kedua ada namanya kontrol masyarakat. Jadi sebagus-bagusnya individu, kalau kemudian lingkungan sekitarnya itu tidak mendukung, dia akan hanyut juga ya. Jadi terpengaruh juga ya seperti itu. Nah yang ketiga itu diperlukan aturan atau sistem yang diberlakukan oleh negara. Jadi negara yang memberlakukan sistem yang bagus. Ya, ini kemudian sanksi yang tegas termasuk dia menciptakan aturan, kemudian lingkungan yang bagus untuk masyarakatnya gitu. Nah ini kalau 3-nya ada, maka masyarakat itu akan jadi bagus. Jadi sekarang kita lihat kalau misalnya ulama ya, ustadz, itu kan sekarang itu cuma bisa memberikan dari sisi himbauan, ceramah, tausiah gitu. Tapi tidak sampai kepada level penindakan. Jadi misalnya gini, ustadz itu menjelaskan tentang kewajiban memakai jilbab, menutup aurat, ya kan, larangan untuk berdua-duaan. Tapi ketika ini dilanggar di masyarakat, apakah Ustadz bisa menangkap? Kan tidak ya. Yang nggak habis pikir ini dalam di negara ini adalah sampai ke level sampai ke level pembuat keputusan itu, apa mereka juga nggak paham tentang hal-hal seperti ini ya gitu, dampak-dampaknya gitu. Apa lagi fokus sama pulus mereka masalahnya itu aja sebenarnya ya. Iya seperti itu. Jadi memang sampai tadi ada aturan kan apa tadi dilarang untuk hitanan buat wanita tadi. Iya, hitanan untuk wanita. Dilarang karena itu melanggar hak asasi wanita katanya. Sekarang wanita yang mana ya? yang agama yang mana ya gitu ya? Kan nggak wajib bagi semuanya kan? Ya di PP itu diatur memang. Oh iya. Oke, Ustadz, ini fakta ini bisa dibilang ada nggak kaitannya atau ini ceritanya kan mengkait-kaitkan akhirnya terkait dengan beberapa berita minggu lalu tuh hebohnya prostitusi online. Ini connect nggak sih dengan perkara itu, di mana tadi kan si anak katakan butuh media kan, akhirnya media itu justru
dipenuhi dengan banyaknya prostitusi online yang ada di beberapa media yang tersebar kan, yang kita nggak bisa ini kan gitu. Ya, jadi kalau kita dengar keterangan dari Kementerian Kesehatan, kenapa poin di pasal ini muncul, itu kan untuk memberikan perlindungan kepada remaja yang sudah terikat dengan pernikahan, lalu tetapi belum siap untuk memiliki anak, lalu kemudian dicegah dengan menyediakan alat kontrasepsi ini. Berarti ini kan sebenarnya ada sebuah masalah, lalu kemudian dicoba diatasi dengan menyediakan alat kontrasepsi tadi. Padahal kan akar masalah munculnya ini kan akibat pergaulan bebas. Nah sebenarnya kan untuk mengatasinya itu diselesaikan dari kenapa problemnya muncul kan gitu. Harusnya begitu ya. Iya, seperti yang di awal tadi. Jadi ibarat begini, ya. Kita ngumpul di sini, tiba-tiba ada hujan lah ya, kemudian air menetes ke dalam. Jangan. Lalu tim itu sibuk cari ember, baskom untuk menampungnya gitu ya. Padahal lupa sebenarnya ini tidak perlu dilakukan kalau kita langsung ke atapnya, kita ke sumbernya ya, tambal bawahnya, tempel gitu. Nah sekarang kenapa muncul kemudian pergaulan bebas ya kan? Nah itu yang harusnya dicoba di-tracking ke belakang gitu ya. Jadi mulai dari misalnya pemahaman tentang remaja sendiri tentang batasan-batasan pergaulan. Lalu kemudian bagaimana selama ini pengaturan terhadap mulai dari berpakaian kan sebenarnya kan yang namanya perzinahan itu dimulai dari pandangan. Makanya dalam Islam itu dimulai dari bagaimana mengatur masalah pakaian tadi. Lalu kemudian mengatur bagaimana mereka bisa bertemu antara laki-laki dan perempuan. Dan itu sebenarnya kalau dipahamkan sejak kecil itu sebenarnya bisa mengatasi itu. Coba kita bayangkan ya, anak SD itu sebenarnya banyak yang sudah masuk mulai masa prabalik. Tapi dididik seperti masih anak-anak ya, mulai dari celananya kan masih pakai celana pendek. Padahal banyak di antara mereka itu sudah mulai balik itu di kelas 6. Dengan sekarang mereka sudah bisa mengakses YouTube atau misalnya video-video yang lain. Bahkan lebih muda daripada itu sudah banyak yang balik, laki-laki maupun perempuan. Nah tetapi itu tidak seimbang dengan misalnya memperlakukan mereka kan. Dari sisi berpakaian anak SD kan kita lihat, yang ini bukan SD Islam terpadu ya, kalau dari Islam terpadu itu kita lihat sudah panjang sudah celana panjang apa gitu ya. Tapi kalau yang negeri lah itu masih pakai celana pendek ya. Padahal kan sebenarnya kalau mau bicara tentang pendidikan seksual itu dimulai dari situ, mendidik mereka bahwa sebagai laki-laki batasan auratnya ini, batasan perempuan batasan ini, dan mereka sudah mau mulai masuk masa prabalik yang harus disiapkan ini. Yang boleh dilakukan ini dan tidak boleh ini, seperti itu. Harusnya itu yang dipahamkan. Nah, adapun bahwa tubuh mereka itu berkembang dari tadinya masih anak-anak, itu bisa dipahamkan bahwa menjelang masa balik itu akan ada perubahan-perubahan ya. Misalnya munculnya laki-laki mulai berubahnya suara dan lain sebagainya. Yang ditekankan itu bukan bahwa fungsinya itu begini, tetapi bahwa ketika sudah mulai berubah suara, Anda itu sudah mulai wajib misalnya begini. Kalau laki-laki yang tadinya sholatnya bolong-bolong sudah mulai wajib sholat. Nah seperti itu. Kemudian yang namanya memasuki masa dewasa balik itu artinya sampai. Nah balik itu artinya sampai. Jadi orang yang menyampaikan kan disebut mubalik. Nah sebenarnya apa sih yang sudah sampai? Yang sampai itu minimal 2. Yang pertama sudah sampai tahap kematangan fungsi-fungsi reproduksi atau fungsi-fungsi tubuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya lebih penting itu adalah sampainya akalnya. Ini harus lebih penting. Jadi sampainya akalnya. Apa yang sampai akalnya itu adalah pemahamannya. Jadi sebenarnya kalau orang sudah dewasa itu sederhananya dia sudah bisa mengurusi dirinya sendiri dengan ilmu yang dia miliki. Masya Allah. Gitu Tercerahkan ya. Cegu ya. Enggak, malah kepikiran nanti setelah ini kita bikin komunitas untuk memberikan penerangan ke sekolah-sekolah kali ya Kak ya. Mulai ya. Membuat objek baru ya. Enggak, jadi idenya keluar, kita campaign ke sekolah. Jadi sederhananya begini, Roadshow, kalau balik itu, kalau laki-laki berarti dia sudah bisa nyari nafkah, sudah bisa mendidik anak, sudah bisa memimpin orang, sudah bisa mengarahkan orang lain. Artinya dia memang sudah siap secara mental, itu balik. Laki-laki dan perempuan juga baliknya tuh berarti dia sudah siap jadi ibu, sudah siap memberikan kasih sayang untuk orang lain dan seterusnya, sudah siap mendidik. Dan sebagai umun warobatul bait dia menjadi ibu dan pengatur rumah tangga, berarti kan sudah disiapkan ilmu-ilmu manajemen mengatur di rumah tangganya. Nah kalau sebenarnya ini sudah terbentuk, dia tuh akan berpikir dewasa, jadi bukan sekedar mengurus dirinya tapi kemudian untuk orang lain yang lebih besar daripada itu. Oke, takaran usianya berapa sih Ustaz biar ini sahabat podcaster juga bisa ya sebenarnya kan dalam Islam kan balik itu ditandai bukan dengan usia, tapi perubahan fisik tadi. Jadi kalau laki-laki itu ya sudah
mimpi basah. Tuh muncul jenggot, mimpi Pengalaman basah. Sampai sekarang juga masih mimpi basah juga loh. Udah tua ya. Oke, lanjut. Ya kalau wanita ya seperti tadi sudah datang bulan ya. Dan memang harusnya idealnya ya, ketika dia sudah balik secara usia, itu juga sudah balik secara pikiran harusnya. Harusnya ya. Nah, sekarang kan justru banyak yang sudah balik secara usia, secara pikiran itu belum siap. Betul. Nah, kenapa? Karena juga dididik oleh media. Contohnya gini ya, banyak perempuan itu sebenarnya sudah balik secara usia, tapi dididik kemudian pakainya kayak Barbie gitu, kemudian pakai tas yang kayak anak-anak. Akhirnya kemudian buat konten di TikTok lagi. Dibuat gaya keanak-anakan, padahal dia secara usia itu sudah dewasa gitu. Secara fisik dia besar tapi masih anak-anak ya. Dibilang anak-anak tapi secara fisik dia udah lebih besar loh anak-anak sekarang ya di kampus-kampus kita itu ya Kak Endang ya. Makanya kalau kita Nggak kelihatan lagi dosennya mana. Ya betul. Tapi itu secara fisik ya, bukan secara pikiran. Ya, tapi secara pikiran itu tadi sebenarnya mereka masih masa pancaroba tadi itu ya. Ya, makanya kalau kita baca ini ya sejarah bagaimana Imam Syafi'i di usia misalnya 9 atau 11 tahun sudah hafal Quran. Muhammad Al-Fatih di usia 22 sudah memimpin penaklukan Konstantinopel. Atau apa di zaman usia-usia yang kalau sekarang itu di usia itu orang masih itu zaman Rasulullah dulu malah udah akhir balik malah carikan jodohnya langsung ya. Iya, betul. Seperti itu ya. Ya, karena memang sejak awal memang sudah disiapkan secara fisik dan secara ilmu gitu. Sehingga ketika ilmu itu masuk dia akan menyiapkan secara mental juga. Baik. Oke, kembali ke Kak Endang nih. Apa sih yang harus dilakukan sebagai pribadi, anak wanita katakan, dan sebagai orang tua dalam kondisi menghadapi tantangan yang luar biasa ini? Karena pribadi, lingkungan ya yang mempengaruhi, tapi kemudian juga kita lihat regulasi juga yang kayaknya mendukung ke arah sana gitu loh. Ini mohon maaf ya, kita menyatakan bisa dibilang seperti itu ya, regulasi juga yang mendukung ke arah sana. Ini apa yang harus dilakukan sebagai seorang psikolog? Coba kasih tips dulu. Sebagai psikolog ya. Nah jadi sebenarnya balik lagi ke basic ya. Kita tahu dulu akar penyebabnya ini dari mana. Kita harus tahu dulu, flashback ke belakang. Agar kita bisa membekali. Yang pertama itu pasti ilmu agama dulu. Nah itu ya. Paling penting itu. Kemudian bagaimana pendekatan orang tua ke anak secara ini ya, humanistik ya. Karena pada dasarnya manusia ini kan humanis ya. Jadi kalau dilakukan pendekatan secara emosional yang kuat, nah jadi otomatis anak juga akan sedikit banyaknya mau mendengar. Kemudian ada quality time dengan anak walaupun mungkin orang tuanya dua-dua bekerja. Saya tadi mau nembak balik ke situ sebenarnya. Silakan lanjut. Emosional ini bukan arti emosional yang mau gitu kan. Bukan. Ya, ini kan masalah quality time ini kan permasalahannya kalau kita lihat dan jumpai faktanya kan narasumber kita juga mungkin waktunya juga agak gimana gitu. Mungkin boleh ditanya ya. Lanjut silakan. Tapi bagaimana kita mampu bisa menciptakan kapan waktu kita dengan keluarga yang berkualitas sehingga disitulah kita memasukkan segala sesuatunya. Jadi kita bisa anak itu diajak sebagai teman diskusi. Tapi ngeri ya, artinya kalau waktu saya bisa mikir itu kalau dia ada 7 hari cuma 2 hari yang bisa dengan anak dan itu pun harus lihat waktu yang berkualitas untuk anak itu gimana? Weekend ya. Jadi weekend ya. Gimana ceritanya? Berarti si anak ini kehilangan sosok hampir 5 hari ya, kurang lebih ya? Iya. Jujur, coba sebenarnya kehilangan sosok juga tidak terlalu karena kan kita bisa komunikasi, komunikasi by WA. Jadi mereka masih ini kok, masih minta, "Ma ini gimana ya?" Nah gitu. Jadi komunikasi tidak terputus. Hanya saja mungkin pertemuan yang secara intens yang face to face itu saja mungkin yang tidak terlalu. Tapi kan komunikasi melalui media kan nggak putus gitu. Nah. Jadi memang sih sebagai orang tua khususnya saya ya, saya kadang-kadang merasa ada perasaan bersalah yang gimana ke anak-anak. Tapi apapun cerita, life must go on ya. Jadi hidup ini harus tetap berjalan. Nah jadi mau seperti apapun kondisi kita yang harus bisa menyikapi. Ini statement bukan korban ya sebagai korban. Bukan. Korban orang tuanya nggak ada waktu ke anak. Silakan lanjut. Ya itu tadi kan untuk meninikan rasa bersalahnya. Nah jadi anak itu tetap harus kita ajak berkomunikasi berdialog. Ya. Jadi ada masalah apapun yang ditanya itu orang tuanya, jangan temennya. Karena kalau sesama yang ditanya itu teman, mereka sama-sama belajar, sama-sama nggak tahu. Sama-sama bego, sama yang lagi pengalaman. Iya, akhirnya apa oon, ya kan? Nah, terjadilah gara-gara itu tadi. Oh, coba ya. Nah, trial and error.
Coba kalau dia tanya langsung ke orang tuanya. Nah, disinilah kadang-kadang batasan orang tua dengan anak. Nah, sex education antara orang tua dengan anak itu kadang-kadang merupakan hal yang tabu. Nah, orang tua mungkin tidak terlalu terbuka dengan anak tentang pengetahuan seks. Akhirnya itu tadi kan cari keluar. Nah, jadi kalau misalnya ada hal-hal yang sudah mengarah ke sana, ya nggak masalah kalau harus diluruskan. Nah, saya ingat tuh, saya selalu bilang ini sama anak saya. Waktu pertama kali ya, Akil Bali, kamu sudah dewasa. Nah, kamu sudah dapat menstruasi, jaga dirimu. Jangan mau dipegang oleh laki-laki. Kalau dulu kan kita, jangan dipegang laki-laki nanti hamil. Kan kita berpikir, masa iya sih dipegang bisa hamil. Mau dicoba pula malah ya? Enggak. Jadi akhirnya kan takut bergaul dengan lawan jenis, karena nanti kalau dipegang hamil. Tapi kan konotasinya tidak sampai hanya di situ. Atau kita buat aja lagi seperti itu ya, jargon itu ya. Senggol nanti kok hamil gitu kan. Kena senggol. Jangan dengan cek gue. Kita kok hamil. Kalau sekarang enggak kan, senggol malah. Yuk. Nah itu tadi. Nah jadi kan dengan adanya beberapa edukasi tersebut, anak-anak juga akan lebih paham. Nah khususnya untuk pengetahuan tentang seks ini tadi. Nah ditambah lagi di sekolah juga kan ada pelajaran-pelajaran tentu, biologi dan lain sebagainya. Nah. Tapi terkadang di beberapa case justru kehangatan yang ditimbulkan keluarga jadi malah menimbulkan hal-hal yang nggak diinginkan justru. Misalnya figur seorang anak perempuan gitu sama ayahnya jadi cinta sama ayahnya sebagai sosok yang akhirnya kita tahu juga ada beberapa case ayah sama anak jadi terlibat cinta. itu luar kali karena udah terlalu ya. Makanya emosinya ya. Ada yang seperti itu tadi itu memang juga. harus ada batasan. Sebenarnya batas-batasan itu tadi ya. Iya, jadi memang kita harus tahu lah batasan kita sebagai orang tua apa. Nah, kayak saya, anak saya ini dua-dua wanita. Nah, tapi ya mereka punya batasan sama ayahnya gitu. Sebatas apa gitu. Nah, boleh nggak mereka itu sekarang itu misalnya cium pipi, merangkul atau apa. Nah, kan? Tapi kadang-kadang ada orang tuh, ini anakku loh. Dia biar mau udah sebesar apapun, ya aku masih boleh untuk mencium pipinya, untuk merangkul, memeluk dan lain sebagainya, menyentuh. Nah, cuman kan itu tadi. Pantes enggak gitu. Lu jangan lakukan ya nanti ya. mulai. Ya tapi apa sih tameng pertahanan yang bisa dilakukan ke anak ini secara pribadi yang perlu ditekankan tadi? Ke anaknya. Ke anak ya. Kontrol ya. Kontrol ya. Kontrol. Ini enggak pakai gadget juga kontrolnya kan? Kalau kita susah untuk mengontrol ini. Sulit ya. Untuk mengontrol mereka tidak menggunakan gadget tuh malah susah. Nanti malah mereka lebih parah lagi curi-curi. Jadi ya udah lebih bagus ya silakan kalau kamu mau pergunakan gadget itu smartphone. Jangan yang smart itu handphonemu, tapi ini mau tidak kamu pergunakan lagi. Nah, ini kan punya anak perempuan nih dua. Sistemnya kayak zaman dulu juga nggak sih? Kalau pacaran di rumah aja, jangan kemana-mana gitu. Pernah terjadi dulu soalnya gitu. Jadi harus datang ke rumahnya, jangan kemana-mana. Ya bebas sih ya. Mungkin kan mereka juga pingin punya ini ya, punya apa ya? Privasi ya. Tapi ya sebatas kita tetap harus mengingatkan, jangan pulang terlalu malam. Perginya sama siapa? Jangan berdua. Ada kok nanti teman-teman sama rame-rame sama teman, ya udah silakan. Jadi temannya masing-masing punya pasangan rupanya, masing-masing punya pasangan sendiri. Oh ini case by case. Oke, Ustaz Yusron, ingin saya tanyakan dari gambaran yang disampaikan sama Kak Endang sebagai seorang praktisi, seorang ibu ya, sebagai seorang akademisi tadi. Ini kan secara umum sebenarnya kondisi rumah tangga begitu ya? Iya. Ya kan, 7 hari, ya kan, 2 diantaranya mungkin yang bisa betul-betul maksimal quality time lah bahasa sekarang. Ya kalau quality ingat ayam goreng kan. Ya. Kondisi rumah tangga atau keluarga yang model begini ini mohon maaf nih sekali bukan menjadi kesan, maksudnya secara umum kita ngelihatnya seperti itu. Itu ngepek nggak dengan kondisi di mana bahwa lemahnya kontrol orang tua dan kemudian akhirnya membuat apa yang dikhawatirkan oleh PP ini tadi kemudian menjadi alasan kuat? Iya, jadi sebenarnya sih yang pertama kan harus ada kerjasama orang tua ya. Jadi kalau kita kembali ke fungsi kan sebagai ayah itu kan mencari nafkah dan biasanya cari nafkah di luar rumah ya. Kecuali dia WFA ya. Dan istri itu adalah umun warobatul bait. Jadi menjadi seorang ibu dan juga pengatur rumah tangga. Jadi ibulah yang kemudian lebih banyak berinteraksi untuk kemudian melakukan istilah itu madrasatul ula. Jadi dialah yang menjadi sekolah pertama. Ini penegasan bahwa ibu-ibu nggak boleh jadi wanita karir gitu. Tidak ya. Jadi boleh menjadi wanita karir tetapi fungsi ini jangan sampai hilang gitu ya. Dan jangan sampai diwakilkan ke orang lain. Kenapa? Karena
anak itu mendapatkan apa yang disebut dengan usia emas ya, yang kemudian masa-masa di mana dia harusnya mendapatkan pendidikan yang terbaik. Itu kan cuma sekali dalam hidupnya. Dan itu tidak bisa diulang. Nah, termasuk kemudian seorang ayah menampilkan sosok yang kemudian bisa menjadi teladan bagi anaknya juga kan cuma satu kali. Nah, ketika muncul mindset seperti ini, termasuk kalau misalnya dia berpendapat bahwa ini adalah amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan nantinya, maka suami istri ini pasti akan bekerja sama. Bagaimana kemudian mempersiapkan anak-anak supaya kemudian bisa melewati masa-masanya ya sampai kemudian dia dewasa. Karena kan tugas orang tua itu kan menghantarkan sampai dia balik. Tadi kan disebutkan bahwa balik itu artinya kan sampai. Dan yang menyampaikannya itu adalah orang tuanya. Jadi orang tuanya lah yang kemudian menyiapkan dari sisi ilmu dan juga kesiapan secara mental ya seperti itu. Jadi prinsipnya anak laki-laki dididik untuk menjadi seorang pemimpin. Dia menjadi qawam. Anak perempuan dididik untuk kemudian menjadi umun warabbatul bait. Dia akan menjadi penyiap generasi. Dan jangan dikira kalau kemudian menjadi ibu rumah tangga itu dia tugasnya remeh, tidak. Justru menyiapkan generasi ini tugas yang sangat berat. Karena complicated. Karena kan dia dituntut untuk memiliki ilmu yang kompleks juga kan. Jadi menyiapkan anak supaya kemudian dia siap anak itu menghadapi tantangan di masanya. Nah, Umar bin Khattab sendiri kan menasihati kita bahwa supaya mendidik anak itu yang istilahnya sesuai dengan zamannya. Ya karena setiap orang tua itu kan beda kondisinya. Pola di zaman orang tua mungkin dulu kalau dimarahi cuman dipelototi, anak itu kan sudah takut ya. Kalau sekarang tidak. Nanya kenapa mah? Tapi sekarang tidak. Paham dan sepakat ya. Mungkin dari penegakan peraturan kali ya yang ditegasin dari pemerintah ya. Diatur justru itunya kali ya. Tanya aja solusi Islamnya apa? Kalau solusi Islamnya bagaimana Ustaz? Apa memang harus dilemparinya? Atau gini, kalau ngelihat dari hukum Islamnya kan yang sampai apa istilahnya itu Ustaz, yang ditanam, dilemparin gitu kan. Kalau ada contoh 5 orang 100 orang kayak begitu di viral-viralkan mungkin jadi ketakutan enggak? Itu di ujung sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau Islam itu lebih menekankan bagaimana menanamkan kesadaran secara individu. Sehingga orang itu melakukan sesuatu karena faktor kesadaran, termasuk meninggalkan. Kenapa harus tidak pacaran, tidak seks bebas, itu karena faktor kesadaran. Nah, kesadaran itu muncul kalau dia memiliki ilmunya. Jadi itu makanya tadi saya sampaikan bahwa 2 tadi yang harus ditanamkan dari sisi keilmuan dan juga kesadaran yang dibangun oleh keimanan. Jadi kalau misalnya 2 ini bisa ditanamkan dengan baik, maka anak itu akan menjaga dirinya dengan ilmu yang dimilikinya. Jadi tidak perlu pakai CCTV dan seterusnya. Malah sekarang ini itu banyak anak-anak yang misalnya sekolah yang bagus ya, dia tahfiz, kemudian dia dididik dengan Islam bagus, itu malah mengoreksi orang tuanya ya kan. Jadi itu kesimpulannya, kalau bisa sekolah pindahkan ke Islam terpadu aja kalau yang umat Islam. Atau ke pesantren gitu ya. Pesantren ya? Ya juga sih. Ya tidak semua ya. Tapi lebih bagus yang bagus. Ya ini obrolan yang luar biasa sampai udah nggak berasa kan, bener kan? 1 jam berlalu ya. Ada komentar nggak? Coba lihat, ada komentar nggak? Ada komentar. Seru sendiri. Ya terima kasih udah selalu setia dengan Info Podcast Naira ya. Jangan lupa untuk mensubscribe kita punya YouTube ya. Dan jangan lupa juga untuk follow kita punya sosial media, Instagram, Facebook, TikTok. Kita udah bisa live juga di TikTok dan juga kita punya di Spotify. Ya ini dari operator nih, Teguh Imanuddin. Kalau lirik lagu Eko Show Indonesia Emas, rakyatnya cemas, KKN bebas, warga diperas, kritikan pedas, telinga bebas, ormasnya keras, fungsi nggak jelas. Dia berpantun. Biarkan aja sendiri situ. Anda nggak berhak mendapatkan tampil menarik dari Podcast Naira. Ini masih bertahan terus ya warna merah dan warna masih konsisten dengan warna. Baik Ustaz, sebagai penghujung dari pembahasan kita ini mungkin perlu disimpulkan juga kira-kira solusi tuntas Ustaz untuk menyikapi PP ini yang kesannya memberikan atmosfer yang kondusif ya. Yang justru sebetulnya bagi kaum ibu-ibu dan bapak-bapak justru makin khawatir kan, nggak dibuat pun ini orang tua juga sebetulnya udah jantungan gitu kan. Iya, ini apa nih Ustaz solusinya? Ya, yang pertama perlu ditegaskan lagi. Ya, pemerintah perlu menegaskan ya. Jadi kalau PP-nya kalau dibuat seperti memang biasanya itu PP memang kalimatnya umum. Jadi mungkin akan diperinci di peraturan Menteri Kesehatan. Jadi nanti di situ kita berharap bahwa itu ada penjelasan yang rinci bahwa memang kalaupun itu disediakan hanya untuk yang suami istri ya. Kemudian lebih penting lagi sebenarnya mencegah
akar penyebabnya. Ya, jadi munculnya banyak sekali seks bebas di kalangan remaja itu kan adalah akibat hasil daripada pergaulan bebas. Nah, pemerintah sosial media tadi ya berkembang secara luas. Ya, pemerintah sekarang itu sudah mulai harus mengevaluasi dan membenahi lah bagaimana supaya tidak muncul pergaulan bebas di kalangan remaja. Nah, itu kan nanti akan pasti lintas sektor lah ya, bagaimana pengaturan dari sisi pergaulan, kemudian cara berpakaian anak remaja, kemudian bagaimana mengatur dari sisi media ya. Karena harus diakui media itu memang cukup banyak memacu dan menginspirasi ya, memicu juga ya, seperti itu. Jadi kita banyak melihat lah ya kejahatan itu justru orang menontonnya di media. Ya. Jadi seperti tadi disebutkan ada artis yang kemudian tidak jelas siapa suaminya tapi kemudian malah diekspos. Nah yang seperti ini juga pemerintah kan harus tegas ya. Jadi ada semacam sensor yang kemudian bisa mengontrol supaya konten-konten yang bisa merusak pergaulan masyarakat itu dibatasi ya. Bahkan kalau perlu ditegur. Nah, sehingga masyarakat itu bisa menjadi sehat ya. Jadi standar perilaku mana yang sebenarnya patut diikuti, mana yang sehat, yang patut dicontoh itu harusnya sudah jelas di masyarakat. Jadi bukan sekedar mana yang viral, mana yang kemudian kelihatan menarik, ya kan? Itu yang kemudian akhirnya malah menjadi objek daripada kapitalisasi, ya, seperti itu tadi. Nah. Baik. Kalau Kak Endang? Ya dari Kak Endang mungkin sebagai closing statement sekalian nih sebagai seorang ibu, ya mungkin ada pesan untuk anak-anak di luar sana ya. Bukan di apakah memang kalau kita sebagai tenaga pendidik ini akademisi apakah memang harus memang dipererat lagi hubungan antara kita sebagai pendidik, guru, dosen sama orang tua di rumah itu? Ya, memang seperti yang dikatakan Ustadz tadi ya, memang harus ada kerjasama ya dari semua pihak. Jadi kita selaku tendik ya, tenaga pendidik juga kita nggak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari orang tua, masyarakat sekitar, kemudian keluarga. Nah, jadi itu memang harus saling berkolaborasi agar kita bisa saling mengingatkan. Jadi pada saat anak melakukan suatu hal yang salah kaprah di luar dari norma-norma yang tidak seharusnya, kita tegur. Jadi tanpa kita harus nantinya merasakan suatu beban tertentu. Mau dia dengar atau enggak ya terserah, mau dia marah atau enggak terserah. Sehingga kontrol masyarakat itu juga akan semakin meningkat. Nah, jadi ya mau seperti apapun ya udah jalan aja. Nah, kemudian bagaimana pendekatan-pendekatan? Nah, kalau saya lihat anak zaman sekarang itu seperti yang saya katakan tadi ya, sebagian besar itu mungkin kehilangan kasih sayang ya dari orang tua karena bukan kehilangan ya. Kehabisan. Habis juga enggak sih sebenarnya. Ya mungkin udah enggak full kayak yang kemarin-kemarin itulah mungkin ya. Nah, jadi akhirnya mereka itu mendapatkan sesuatu yang tidak mereka dapatkan di rumah itu di luar. Nyarinya di luar ya. Nah, iya itu kompensasinya. Nah, jadi memang butuh pendekatan-pendekatan yang humanistik tadi agar keterikatan secara emosional juga akan terbentuk. Jadi kalau kita sudah merasa punya objek lekat, kita punya sosok yang bisa kita jadikan panutan, kita akan melihat dia. Nah, jadi hidup itu adalah proses pembelajaran yang tidak pernah berakhir. Jadi kita selalu belajar dari mulai lahir sampai nanti kita meninggal. Itu tidak akan pernah putus. Nah, jadi tidak ada namanya orang berhenti belajar itu nggak pernah. Paham kan? Paham sebagai orang tua atau sebagai akademisi nih. Semua lini lah. Nah, apalagi sekarang kan media sudah mendukung. Jadi nggak ada alasan, nggak punya buku, nggak bisa beli, nggak ada duit. Ada e-book ya? E-book ada. Kita bisa searching, googling dan lain sebagainya. Pokoknya cari-cari hal yang positif saja lah ya. Nah, itu hal positifnya yang ditakutkan sebenarnya. Yang positifnya nanti yang jadi, Bang. Tapi boleh deh ya, aku minta pesan dulu sebagai seorang ibu nih kepada anak-anak di luar sana, pengen kasih pesan karena memang mungkin ya kontrol orang tua itu kan terbatas tadi ya. Iya, benar. Ditambah kondisi yang cukup kondisi, kemudian ditambah lagi PP ini yang luar biasa. Ya, apa nih pesan yang mau disampaikan ke anak-anak di luar sana? Mungkin sebagai bekal mereka juga ketika sudah jauh dari kontrol orang tua, jauh dari ayah bunda mereka, apa sih pesan yang mau disampaikan supaya ini jadi memori yang cukup kuat bagi mereka untuk mempertimbangkan bahwa mereka harus bisa menjaga diri mereka sendiri gitu loh. Kalau saya sih sering ya kasih wejangan ke mahasiswa ya. Kalau saya udah nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan atau apa yang harus saya katakan, saya selalu bilang gini, coba ingat, coba kamu bayangkan wajah orang tua kamu. Bukan jadi terharu saya. Enggak, sama kok, sama. Iya, saya juga gitu. Benar ya. Nah,
bagaimana mereka susah payah untuk membesarkan kalian, mendidik kalian. Hanya dengan kalian berperilaku yang tidak pantas, itu akan mencoreng aib keluarga. Yang secara tidak langsung mungkin akan membawa orang tua kamu itu masuk ke neraka dengan perilaku yang kita lakukan. Nah, coba bayangkan aja itu. Pada saat kalian mau melakukan hal-hal yang tidak pantas, mungkin kalau itu yang terbayang, mudah-mudahan akan terhindar. Nah, kemudian itu tadi, bagaimana keimanan kita? Keimanan kita dalam memaknai itu semua ya. Nah, dan kita yakin kita itu dipantau oleh yang di atas. Apapun itu dicatat oleh malaikat. Baik. Oke, pesan dong untuk pemerintahan yang masih menggodok-godok ini. Atau apa sih pesannya nih? Atau kita nggak perlu heboh dengan ya, ini. tunggu pesan loh ini Batasan. kepada seorang orang tua nih kepada pemerintah ya terkait dengan PP ini yang kayaknya ngeri-ngeri sedap buat orang lain bilang. Mungkin apa pesannya nih? Batasan-batasan itu sih Bang. Ini sekarang PP ini diperuntukkan untuk siapa dulu? Harus clear ya. Iya, harus clear. Jadi kita tahu, oh ini batasannya ternyata untuk siswa yang sudah terikat pernikahan. Ya, ataupun mereka yang sudah pernah punya anak, kalau bisa jangan punya anak dulu sampai selesai sekolahnya. Berarti kan memang sudah terikat dalam suatu konteks pernikahan. Iya, bukan bagi mereka yang belum menikah. Nah, artinya jangan digeneralisir ke semua. Iya, kan kalau ini kan sebenarnya mungkin sepenggal ya. Masih koma, kita kan suka gitu ya. Ngomongnya setengah, dengernya setengah, tapi ngomongnya udah kemana-mana gitu. Nah ini pun saya rasa pun belum selesai digodok semua gitu. Cuman itu tadi penasaran nih kan. Nah akhirnya kita berasumsi sendiri, mengambil kesimpulan sendiri. Nah akhirnya jadi ribut gitu. Ya jadi polemik di kita. Nah baik, oke. Itu saja mungkin ya untuk diskusi kita pada sore hari ini sudah cukup menegangkan dan menguras energi dan kontennya mengandung bawang bombay. Ya. Terima kasih banyak juga ya, terima kasih buat kedua narasumber. Ya, terima kasih juga buat mitralogistik.co.id ya, mana dia? Selalu mensupport kita setiap hari. Mitra Logistik. Kesal barang tak kunjung datang. Atau barangmu tertukar dalam pengiriman. Tenang, ada Mitra Logistik. Bagi kamu warga Medan dan sekitarnya yang mau kirim barang ke wilayah Batam, kami menyediakan pengiriman via kontainer. Dengan armada ini, barang kamu lebih aman, lebih hemat, dan tidak bercampur dengan barang lain, sehingga tidak ada risiko barang tertukar. Sudah banyak yang membuktikan pelayanan terbaik kami. Sekarang giliranmu. Kirim barang aman bersama Mitra Logistik. Oke, baik. Padahal bukan hanya ke Batam saja loh, ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Tolong diralat dan direvisi itu video ya. Ingat ya, Mitra Logistik ya mengirim barang ke seluruh Indonesia. Jadi nggak hanya ke Batam saja, dekat tuh Batam ya. Yang jauh di Papua saja dilayani, di Bali dilayani ya. Pokoknya untuk urusan pindahan rumah, mobil. Sepeda motor, jangan kirim hati kamu kepada seorang lain ya. Pokoknya kalau di www.mitralogistik.co.id. Boleh lupa deh ya. Ya bagi sahabat podcaster yang mungkin ya punya potensi bisa gabung di kita di meja podcast ini untuk membahas tema-tema terkini atau mungkin ada yang punya potensi, yang ada kita ngundang kok. UMKM atau ada yang merasa layak untuk tampil di atas meja podcast ini bisa langsung DM di media sosial kita, ada di Facebook, ada juga di YouTube juga. Di Spotify dan juga di Instagram ya. TikTok kita udah ada loh, udah live tapi kawan belum tahu ini. Ya, untuk fast respon bisa hubungi kami di 0811619850. Sekali lagi di 0811619850. Ya, karena memang sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak. Terima kasih ya buat Kak Enda. Juga Ustaz Yusran yang sudah hadir menemani kita. Pokoknya nanti kalau diundang lagi jangan ya. 1 jam 13 menit lagi harus sudah mengudara. Kita ini panas-panas vokal aja kelihatannya ya. Ini mah ada kopinya. sudah di jalan. Tenang, sudah ada. Tenang, ya. Mudah-mudahan sekali lagi perbincangan kami memberikan inspirasi dan edukasi bagi masyarakat di luar sana yang memang masih mencari-cari ya tentang kebenaran PP ini ke arah mana ya. Apalagi ke Cikgu nih, nanti yang saya Cikgu jawabannya seperti apa? Udah ada ya, nggak contek-contek lagi. Enggak, nanti aku tinggal gini aja. Ini kondom mahasiswaku gitu. Jadi dikasih kondom mahasiswa kasih satu. Mulai jualan ya kamu ya.
Oke, terima kasih sekali lagi. Kami undur diri dan saya Zen dan kamu. Aku ya sudah. Mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.